seperti yang kita bahas tempo dulu. Nah, faktor dayanya, faktor daya Cauchy R per Z 5/10,92. Z-nya kan ketemu ini, sehingga ketemu 0,46. Sehingga daya totalnya P sama dengan angka 3 VL IL cos 3, sehingga ketemu sekian. Dihitungkan ya. Nah, atau P 3 kali VP kali IP kali cos Q, sehingga ketemu sama kan dengan ini, sama. Oke. Lebih jelas kita perhatikan di sini. Di dalam beban ini lengkung sinusoida, kita lihat, kita rinci bahwa besarnya ini tegangan bolak-balik mulai dari ini, kita mulai dari 60 derajat, dari 0 60 derajat. Nah, sini, jadi terus sini ya. Di dalam kurva ini, di dalam bentuk lengkung sinusoida ini ada S. S ini daya semu. Jadi di dalam arus bolak-balik itu ada daya semu, ada daya aktif, juga ada daya reaktif. Jadi ada segitiga daya begini. Segitiga daya, ada daya semu, ada daya aktif, ada daya reaktif. Nah, ini kurvanya, ini daya semu, di puncak di sini ini daya semu. Ini daya semu. Kemudian daya, ini daya aktif dengan satuan watt. Ini adalah daya semu dengan satuan volt ampere. Ini yang biasanya diukur di rumah-rumah. Kemudian ini pada pembebanan karena ada Cauchy-nya. Ini juga ada terjadi suatu reaktansi VAR, volt ampere reaktansi ya. Nah, rumusnya ini P sama setengah kali Bm maksimum, ini setengah kalikan Vm kali Em, sehingga setengah akar 3 kali V kali akar 2 kali 1, yang mana akar ini dengan ini ketemu 2, ini setengah, sehingga ketemu VI, sehingga P sama dengan V kali I. Oke ya, jadi ini daya ya. Jadi ini daya maksimum Pm watt, Im arus maksimum, Vm tegangan maksimum, V tegangan listrik volt ya. Jadi ini di dalam rumus power atau daya. Kita lanjut berikutnya, sama kurvanya di sini. Yang ini perhitungannya, yang power ini, tengah ini sama dengan ini, bahwa V kali I kali cos Q. Jadi dayanya ini faktor dayanya P. Kemudian ada lagi faktor daya aktif. Nah, ini daya aktif tadi sudah kita bahas. Nah, untuk daya reaktif Q itu adalah daya reaktif, adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Karena ini bebannya motor untuk tenaga listrik ya, menggerakkan beban listrik, menggerakkan apa saja itu pakai motor listrik, bebannya pasti induktif. Nah, satuan daya reaktif adalah VAR, yang mana VAR itu singkatan dari volt, ampere, dan reaktif. Reaktifnya itu dari induktif XL atau dari L lilitan. Untuk menghemat daya reaktif dapat dilakukan dengan memasang kapasitor. Karena sifatnya, nah ini ada R,
ada lilitan, ini muatan R, ini ada C. Nah, untuk memperbaiki agar faktor usahanya itu terjadi bagus, maka XL ini, reaktif ini dipasang, ini pasang kapasitor, sehingga ini kalau ini tak mungkin 0, sehingga di sini ini dikurangi ini, seret, ketemu ini, nah, ini ketemu ini Z, sehingga ini cos-nya tergeser. Nah, sehingga rumusnya itu adalah daya reaktif itu Vol kalikan I kalikan sin Q, ya. Kalau sin Q itu daya, ini merupakan daya faktor reaktif, ya. Kalau cos Q faktor daya, ya, beda kan ya. Nah, jadi ini daya var. Nah, nanti lebih jelas kita bahas berikutnya. Nah, untuk daya semu, nah daya semu ini yang dipakai tadi sudah daya semu. Daya semu itu ini kalau segitiga daya, nah ini daya semu, ini power aktif, ini ini var-nya. Nah, daya semunya itu ini Vol I. Disebutkan bahwa daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik. Nah, ini Vol kalikan I. Daya nyata merupakan daya yang diberikan oleh PLN kepada konsumen. Satuan daya nyata adalah VA. Ya, ini jadi yang dijual-jual PLN pada pemakaian kita, distribusi harus membayar pada PLN. Karena beban semu adalah beban yang bersifat resistansi atau R. Nah, ini resistansi R. Contohnya apa resistansi? Lampu. Itu cos-nya tidak ada. Jadi ini R bebannya. Jadi ini R. Nah, bebannya R, yang mana R itu sefase dengan arusnya. Setrika, listrik, kompor listrik, dan lain-lain sebagainya dianggap di perumahan itu atau di rumah-rumah itu bebannya resistansif, ya, sehingga Z sama dengan R. Peralatan listrik atau beban pada rangkaian listrik yang bersifat resistansi tidak dapat dihemat. Karena apa? Tegangan dan arus sepasa ini. Jadi tegangan dan arus sepasa tidak bisa dihemat. Lain di industri bisa digeser dengan faktor usaha cos Q dengan memasang kapasitor. Jadi pemasangan kapasitor pada industri, kapasitor bank itu digunakan untuk menghemat daya. Dayanya hemat karena apa? Karena faktor dayanya, cos Q-nya tergeser, sehingga pembayaran, nah, contohnya misalkan cos Q-nya 0,6, ya. Daya yang dibutuhkan V kalikan I ketemu misalkan 1000, ya, kalikan cos Q 0,6, sehingga ini dikalikan cos Q, sehingga besarnya berapa ini? 600 watt. Kalau cos Q kita perbaiki bisa sebesar 0,5. Nah, berarti 1000 kalikan 0,5 sama dengan 500 watt. Oke, kan lebih ngirit 500 watt setiap jamnya. Kalau pada motor listrik setiap jamnya, ya, atau ini dalam 1 tahun sudah berapa itu, menghemat berapa dengan memasang kapasitor bank. Jadi fungsinya kapasitor bank itu begini. Nah, jadi ini R, ini XL-nya. XL-nya itu meningkat. Nah, untuk meningkat supaya tidak meningkat tergeser faktor usaha gini kan sebelum dipasang, ya, belum pasang kapasitor bank. Nah, ini kapasitor bank XC, sehingga ini tergeser, dikurangi ini jadi XC. Nah, tergeser sudutnya. Oke, ya. Nah, itu
Kita lanjut. Nah, lebih jelasnya kita lihat segitiga daya ini. Nah, ini ada segi daya, ini daya semu. Daya semu ini, nah ini satuannya volt ampere. Ini satuannya volt ampere. Pada Iben dan Sijat, daya semu adalah daya yang terukur atau tidak terbaca pada alat ukur daya semunya. Daya semu adalah penjumlahan daya aktif dari, nah ini yang dijual di PLN itu yang terukur ya, atau yang terbaca pada alat ukur. Jadi ini yang dijual di PLN. Satuannya rumusnya ini volt ampere. Maka dayamu itu disebut volt ampere. Ini anggaplah S. Daya reaktif. Daya reaktif Q satuannya var atau volt ampere reaktif. Tadi sudah saya sebutkan bahwa daya reaktif adalah daya yang ditimbulkan oleh akibat adanya efek induksi elektromagnet oleh beban yang mempunyai nilai induktif. Apa nilai induktif? Motor itu kan punya kumparan. Kumparan itu terjadi dari lilitan. Lilitan itu mengandung XL. XL terjadi suatu reaksi induktif. Ya, atau arus fasanya leading atau kapasitif, fase arus yang menandung leading. Jadi induktif. Supaya dia terjadi pergeseran fasa diatur, kita pasang pakai kapasitor. Satuannya adalah ini rumusnya var. Ini sebutlah Q. Nah, daya nyata itu adalah daya nyata adalah yang dibutuhkan oleh beban. Nah, sehingga P sama dengan V kali I kali cos Q. Satuannya watt. Anggaplah ini P. Menurut Pitagoras, segitiga ini besarnya S kuadrat sama dengan ini kuadrat P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke ya, Pitagoras ya. Nah, sehingga besarnya S sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke. Nah, dan seterusnya besarnya P sama dengan S kuadrat akar ya dikurangi Q kuadrat dan seterusnya. Itu berlaku hukum segitiga daya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat pada kalian. Selamat belajar lebih lanjut.